Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube dimanapun Anda berada. Jika di video sebelumnya saya telah mensimulasikan bagaimana caranya merangkai ATS satu pas, maka di video sekarang yaitu saya akan mensimulasikan yaitu merangkai ATS dengan tambahan kontaktor dan TDR. Bahannya cuma 3, yaitu ATS satu pas, kemudian ada TDR atau Timer Delay Relay, dan kontaktor. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mendelay atau menunda aliran listrik masuk ke dalam ATS, sehingga kalau kita pasang yaitu dari genset, maka genset ini dia akan stabil terlebih dahulu, kemudian baru beban masuk, sehingga tidak mengakibatkan genset ini keberatan di start awalnya. Baik, kita simulasikan di sini adalah misalkan rumah, kemudian ada kabel dari PLN, kemudian masuk ke kWh meter, dan masuk ke MCB yang di dalam rumah. Jadi MCB biasanya ada 2 ya, ada MCB yang berada di kWh, kemudian MCB yang berada di dalam. Maka untuk pemasangan ATS ini kita ambilkan di antara MCB dari kWh dan MCB yang berada di dalam. Kita masukkan di sini ATS. Nah, kemudian bagaimana cara merangkainya? Nah, yang pertama, ketiga bahan tadi kita rangkai. Nah, di sini TDR ini dia ada soketnya. Ya, dia ada tempatnya. Kita ambil dulu. Nah, ini kakinya ya. Di sini ada tempat-tempatnya. Di sini ada, kalau kita perhatikan, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8. Untuk cara pemasangan TDR bisa kalian lihat di video saya sebelumnya. Nah, dari sini yang pertama adalah setrum dari PLN. Dia ada N atau netral dan ada L atau line atau strom. Dia langsung masuk ke sini ya, ke yang sebelah kiri. Dia kan di sini ada N, ada R. N ini artinya adalah normal power. R ini dia reserve atau di sini disebutnya emergency power. Jadi ini yang masuk dari listrik PLN. Kemudian ini yang masuk dari genset. Nah, setelah PLN masuk ke sini, kemudian kita berubah ke genset, pindah ke genset. Nah, genset juga ada L dan ada N. Dia masuk langsung ke kontaktor ya, langsung ke kontaktor. Besarnya kontaktor ini disesuaikan dengan daya MCB yang ada di rumah kita. Kemudian dari kontaktor ini dia akan ke bawah ya, lurus, dan akhirnya akan masuk ke ATS. Jadi kontaktor setrum yang masuk ke ATS ini dicegat atau dihadang oleh kontaktor. Nah, untuk menyalakan kontaktor, maka kita memerlukan TDR ya, yang akan mendelay atau menunda nyala kontaktor adalah TDR ini. Nah, terus kemudian bagaimana rangkaiannya? Nah, di sini kita jumper dulu ya, agar kekuatan kontaktor ini bertambah. Jadi misalkan ada kontaktor 25 ampere, maka dia di antara kutub-kutubnya ini 25 ampere, tetapi ketika kita jumper, maka kekuatannya akan menjadi 2 kali lipat, yaitu 50 ampere, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, kita masukkan ke TDR. Untuk power TDR ini yaitu nomor 2 dan nomor 7 ya. Ini 2 dan ini 7. Maka dari sini masuk ke 2, ke 7 dulu ya, ke 7 dan ke 8. Nah, kita chamber ke 8. Kenapa ke 8? Nanti kita akan jelaskan. Kemudian untuk yang netral ini masuk ke 2. Nah, karena ini 8 ini di jumper dari 7, maka dia akan memiliki strom. Maka 8 ini kutubnya adalah dia lari ke 5 atau 6.
ya, kita menggunakan 6 aja. Nah, kemudian ini di jumper dulu ya untuk power dari kontaktor, yaitu kutub A1. Nah, kemudian ini kita dari 5 ini kita arahkan ke coil dari kontaktor untuk menyalakan kontaktor, yaitu A2. Jadi ketika kontaktor ini kita mau menyalakan kontaktor, maka dihadang dulu oleh TDR. Kemudian setelah TDR ini kita setting misalkan 5 detik atau 10 detik, maka dia akan menyala, maka strom akan masuk ke kontaktor dan akan masuk ke ATS. Jadi dia akan terdelay. Baik, kemudian untuk selanjutnya yaitu biasa ya, kita jumper N ke N, kemudian L ke L. Nah, setelah jumperan ini, maka kita masukkan ke MCB yang berada di dalam rumah kita. Jadi ini ya, rangkaian sederhana untuk ATS 1 pas dengan tambahan TDR ya. Kenapa harus menggunakan kontaktor? Perlu diketahui bahwa kekuatan TDR ini dia tidak sebesar kekuatan yang ada di kontaktor TDR ini. Jadi kita menggunakan kontaktor ini agar kekuatannya lebih besar, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau kita dari 3 rumah? Nah, di sini disimulasikan. Di sini ada 3 rumah misalkan ya, 3 rumah. Kemudian dia dari sumber PLN yang berbeda-beda. Tetapi ketika ketika PLN mati, kemudian 3 rumah ini membutuhkan gensetnya cuma 1. Bagaimana caranya? Ya caranya sederhana ya. Genset ini kita paralel ke ATS yang berada di rumah 1, rumah 2, ataupun rumah 3. Seperti itu ya. Bisa dilihat di sini skemanya. Baik, mungkin hanya ini video simulasi yang saya sampaikan. Bisa kita lihat ulang. Anda bisa screenshot atau bisa Anda pahami. Jadi ini adalah rangkaian sederhana untuk ATS dengan tambahan TDR. Karena dengan tambahan TDR ini membuat genset kita lebih stabil. Artinya ketika genset kita start, kemudian beban langsung masuk. Kalau tanpa menggunakan TDR, beban langsung masuk. Biasanya genset ini dia akan berat, ya, karena dia baru start, belum stabil, sudah masuk beban. Tetapi kalau dengan tambahan TDR, maka genset kita start, kemudian dia ada waktu untuk menstabilkan mesin. Nah, setelah stabil, baru dia masuk ke PLN, masuk ke ATS, masuk ke beban rumah kita. Baik, mungkin ini yang saya sampaikan. Untuk yang belum paham bisa bertanya di kolom komentar. Please like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.